Melanjutkan episode sebelumnya. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiao Yan, menyebabkan mata mereka sedikit mengeras. Segera, mereka menempatkan diri dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut pelindung tai dari Hall of Souls. Xiao Yan tertawa melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi nyala api yang tak terlihat berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan nyala api. Akhirnya, dia menembak ke langit-langit tanpa mempedulikan hidupnya. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu mengetuknya dan segera mengeluarkan suara, cici. Tangisan tajam yang menyedihkan kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi, yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Dinding api yang tak terlihat itu bergegas turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum perlahan turun. Protektor Tai, mengapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari protektor Tai, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls, memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hall of Souls pasti tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Protektor Tai memelototi kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Protektor Tai menjawab dengan jujur, aku tentu saja tidak akan membunuhmu. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan ancaman Protektor Tai saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata Protektor Tai ketika dia mendengar ini. Dia langsung tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang terkait dengan Hall of Souls. Xiao Yan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi yang berkaitan dengan Hall of Souls? Protektor Tai terkejut. Tatapannya terkejut saat melihat Xiao Yan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menanyakan informasi. Berat, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa sombong hanya karena Anda memiliki dua elit Douzong di sisi Anda. Di mata Hall of Souls, menghilangkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan membebaskan saya sesegera mungkin. Sebaliknya, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum Protektor Tai selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat tangisan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Api memanggangnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan menarik diri, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Protektor Tai. Suaranya tenang saat dia berkata, ini bukan jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menderita rasa sakit yang cukup sebelum saya melakukannya. Anda. Mata Protektor Tai ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama sebelum melirik dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan cara yang sangat tidak mau, informasi apa dari Hall of Souls yang ingin Anda ketahui? Seperti apa kekuatan Hall of Souls? Xiao Yan membuang pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah salah satu yang bahkan Yao Lao sangat takuti. Kemungkinan kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata Protektor Tai saat mendengar ini.
Dia berkata, apakah kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan memberimu pukulan bagi kepercayaan dirimu? Peringkat dalam Hall of Souls didefinisikan dengan sangat baik. Tingkat pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 kelas. Aku hanyalah seorang pelindung kelas manusia. Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Douki yang disebut sekte racun. Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim sebelum benar-benar dihilangkan di mata Hall of Souls. Sebuah kesungguhan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Protektor Tai. Seorang ahli kelas Dousong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah? Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apakah kamu tahu seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. Wing, Anda telah bertemu dengannya. Kali ini, giliran Protektor Tai yang sedikit terkejut. Kami telah bertukar pukulan. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Kejutan melintas di mata Protektor Tai. Dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dia juga pelindung di Hall of Souls. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Pelindung kelas bumi ya? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan macam apa yang dimiliki kepala aula Hall of Soul? Wajah Protektor Tai menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum dia dengan dingin tertawa, kepala itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanya seorang pelindung kelas manusia. Sangat mungkin bahwa bahkan pelindung kelas surga jarang melihatnya. Selain beberapa sesepuh terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kepala suku. Hehe, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Souls menjadi organisasi besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan pantatmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan kepala suku. Saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak sopan. Beberapa dari Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Protektor Tai mengejek saat melihat Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika Anda tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaan. Biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu. Mata dingin Xiao Yan menyapu dirinya sebelum dia bertanya, apakah Anda tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak. Misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Souls. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Protektor Tai bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulutnya untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi saat melihat wajah suram Xiao Yan setelah dia berbicara. Di mana markas besar, Hall of Souls? Ini. Aku juga tidak tahu ini. Protektor Tai menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, di mana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiao Yan sedingin es saat dia mempelajari Protektor Tai. Dia hanya tersenyum dingin ketika dia melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki jumlah target untuk dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas Hall of Souls. Hall of Souls memiliki cukup banyak aula cabang di benua itu. Mereka adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa-jiwa. Berapa banyak lokasi aula cabang yang Anda ketahui? Xiao Yan menekan dengan pertanyaannya. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung kelas bumi dapat mengetahui 2 dari mereka, pelindung kelas surga dapat mengetahui 3 dari mereka. Protektor Tai secara tidak langsung melihat dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit gemetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu?
Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Protektor Tai mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia, Hall of Souls. Jika aku mengeksposnya, akhirku akan berkali-kali lebih buruk daripada mati di tanganmu. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian itu melekat pada tubuh Protektor Tai. Suara "Cici" sekali lagi muncul dan teriakan tajam Protektor Tai yang menyedihkan mengikuti. Kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah menderita pemanggangan api dan mati, sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasia Anda tidak akan diketahui oleh Hall of Souls. Xiao Yan acuh tak acuh berbicara dengan Protektor Tai yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Saya akan berbicara. Biarkan aku pergi. Protektor Tai mengutuk ketika suhu api yang tak terlihat itu tiba-tiba dinaikkan. Dia hanya bisa buru-buru menangis keras di bawah rasa sakit yang hebat itu. Dinding api yang menyusup perlahan menyebar saat Xiao Yan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritualnya yang sangat lelah dan menyedihkan. Aula cabang yang saya tahu sangat jauh dari Kekaisaran Chuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan Hati Langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa Protektor Tai sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sepi. Kekaisaran Hati Langit. Aliran pemakaman. Xiao Yan bergumam pelan. Tatapannya menyapu ke arah dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Douki sama banyaknya dengan jumlah rambut pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan Hati Langit apapun. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Baru saat itulah dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang Kekaisaran Hati Langit ini, tapi aku tidak begitu yakin apakah kekaisaran ini benar-benar memiliki aliran pemakaman ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia melirik Protektor Tai yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara samar, mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika saya tidak dapat menemukan tempat itu ketika saatnya tiba, akhir Anda kemungkinan besar tidak akan baik. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku? Protektor Tai meraung marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang kalau aku harus melepaskanmu dengan cara ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tidak menunggu Protektor Tai mengutuk dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot yang terakhir ke dalam botol giok. Akhirnya, nyala api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi sambil menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh Protektor Tai akhirnya berakhir dalam kondisi terluka parah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel Protektor Tai. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan Protektor Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang merupakan makhluk besar yang dikenal sebagai Hall of Souls. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi yang menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takut. Apa rencanamu sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama saya akan menuju ke Black Corner Region, terlebih dahulu dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika saya mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan Protektor Tai, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Hall of Souls. Maka, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat yang aku bisa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya. Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit keesokan paginya. Mata mereka menatap kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas udara. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku? Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali.
Saya bisa mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan bisa melakukannya lagi. Dokter peri kecil berkata dengan cara yang tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu dengan pengecut. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansian. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan aliansian padamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk lembut. Suaranya cukup tegas. "Jika saya tidak dapat kembali dalam 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepada Anda." Xiao Yan menatap wajah menyihir yang indah itu dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa benar-benar sangat membantunya. Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi. Medusa menunduk dan berkata dengan lembut. Xiao Yan kaget. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan maju selangkah, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona merah samar dan memikat muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak menyusut. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh indah yang lembut itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, "Hati-hati. Anda juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya juga luar biasa lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku manusia ular ini, yang bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh. Xian di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat keduanya dengan cara yang bosan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya merasakan mata Xian yang menghina di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum perlahan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu mengepak dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. "Kakak Cailin, hati-hati. Tunggu aku kembali dan mengunjungimu lagi." Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosoknya yang cantik juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang ada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan baik." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak memohon di mata dingin Medusa yang sedingin es. Wajah cantiknya menjadi jauh lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia. Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol denganmu." Dokter peri kecil berkata sambil tertawa. Sosoknya yang cantik segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia melangkah dengan lembut di udara kosong sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Medusa berdiri sendirian di gunung. Dia hanya melihat tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan. Dia punya perasaan bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan perlawanan apapun di hatinya ketika memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi yang samar. Ini adalah hal yang cukup tidak percaya untuk wanita kuat seperti dia. Xiao Yan, pada saat Anda kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan akan berakhir ditundukkan oleh Anda seperti Kekaisaran Jiama saat ini. Saya menunggu hari itu datang. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun.
Namun, mereka semua dengan cepat menyerah memikirkan untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ke wilayah Black Corner ini, tentu saja tidak perlu kelompok Xiaoyan menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Mereka bertiga berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan mendapatkan bantalan mereka. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari wilayah Black Corner, trio Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan dan Xian keduanya Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk melakukan perjalanan Douqi yang sangat lelah, ini tidak banyak masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Douqi. Dokter peri kecil, di sisi lain, telah mencapai kelas Douzong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga Douqi kecil yang kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Douzong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiaoyan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa hewan ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menyerang, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Xian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. Trio Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat besar seperti itu. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar tersembunyi di dalam pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa peringkat 7 binatang super ajaib beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil telah campur tangan, kemungkinan Xiaoyan dan Xian akan benar-benar bertemu dengan masalah besar. Xiaoyan tetap low profile setelah bertemu insiden ini beberapa kali. Mereka tidak berani secara acak menyerang pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat yang menutupinya. Jika tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan dokter peri kecil tidak bisa kalahkan. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi kurang membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, kemungkinan sudah 3-4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih besar ini, Xiaoyan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah periode perjalanan yang panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan Magical Beast di hutan pegunungan, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga telah meningkat. Yang paling penting, kekuatan Xiaoyan telah maju ke tingkat bintang 3 Dou Huang di tengah banyak pertempuran ini. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak familiar.
Sukacita karena telah dibebaskan dari beban besar melonjak ke wajahnya. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa keras itu seperti guntur yang menggelinding, yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah Black Corner, Akademi Jianan, Xiao Yan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat melihat Xiao Yan yang gembira. Matanya menyaksikan dataran hitam besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini wilayah Black Corner?